Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kali ini akan kita sampaikan tentang materi pelaporan segmen operasi. Materi pada satu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Allah melimpahkan kefahaman, kemudahan di dalam mempelajari materi ini, dan saudara-saudara para pemirsa sukses meraih masa depan. Amin ya rabbal alamin. Pelaporan segmen ya. Jadi latar belakangnya, adanya diversifikasi produk ini membutuhkan informasi yang terdisagresiasi atau terpisah dari masing-masing segmen ya. Perusahaan besar yang memiliki beberapa segmen usaha dapat dipandang sebagai portofolio aset yang beroperasi sebagai divisi seperti layaknya anak perusahaan. Setiap segmen memiliki tingkat keuntungan, risiko, kesempatan pertumbuhan yang berbeda. Sehingga pengguna informasi keuangan membutuhkan informasi segmen ini. Jadi annual report atau laporan keuangan tahunan saja, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan posisi keuangan itu kan integratif ya, jadi satu ya, komprehensif. Ketika itu dibaca oleh pengguna informasi, maka para pengguna ini belum bisa memperoleh gambaran potensi masing-masing segmen. Sebetulnya dari 10 segmen yang dimiliki perusahaan itu, segmen mana yang menyumbangkan profit paling tinggi? Lalu mana resikonya seperti apa dan seterusnya. Para pengguna membutuhkan informasi ini untuk memprediksi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, pelaporan segmen ini diatur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 5. Jadi pertama kali tahun 94 tentang pelaporan informasi keuangan segmen, lalu direvisi menjadi PSAK 5 tahun 2000, tahun 2009, dan terakhir tahun 2014. Pelaporan segmen atau di 2014 disebut dengan segmen operasi. Ya. Nah, ada dua jenis segmen ya. Yang pertama segmen usaha, yang kedua segmen geografis. Segmen usaha adalah sebuah komponen perusahaan yang dapat dibedakan di dalam menghasilkan produk atau jasa. Antar komponen tersebut memiliki risiko dan return yang berbeda ya. Jadi antara segmen kosmetik dengan segmen pakaian misalnya ini punya return dan risiko yang berbeda-beda. Beberapa faktor yang dipertimbangkan adalah karakteristik produk atau jasa, karakteristik proses produksi, jenis atau golongan pelanggan, metode pendistribusian produk atau jasa, karakteristik regulasi. Yang kedua adalah segmen geografis. Komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan atau wilayah ekonomi tertentu. Jadi perusahaan punya segmen di Jawa Tengah, punya di Papua, punya di Kalimantan Timur, ya, perusahaan pertanian atau perusahaan tambang begitu, yang masing-masing daerah ini regulasinya berbeda-beda, ya, resikonya berbeda-beda, potensi returnnya juga berbeda-beda. Nah, faktor yang dipertimbangkan karakteristik kondisi ekonomi, politik, kedekatan geografis, risiko khusus wilayah, regulasi. Kalau segmen geografisnya ada di luar negeri adalah risiko mata uang luar negeri, ini juga merupakan faktor yang dipertimbangkan. Nah, segmen yang dilaporkan atau reportable operating segment. Jadi apakah kalau sebuah perusahaan punya 10 segmen, ke 10-nya harus dilaporkan atau bagaimana ya? Ini ada ketentuannya. Segmen itu dilaporkan apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut. Yang pertama, pendapatan segmen lebih besar atau sama dengan 10%. Atau laba rugi segmen lebih besar atau sama dengan 10% atau minus 10%. Kalau laba ya 10%, kalau rugi 10%. Ya. Dari total ya, sebuah segmen dibandingkan dengan total ya. Jadi tadi pendapatan juga begitu, pendapatannya segmen dibandingkan dengan pendapatan total. Atau yang ketiga, aset segmen lebih besar atau sama dengan 10%. Salah satu dari kriteria. Salah satu dari kriteria. Memenuhi satu kriteria dilaporkan.
Tapi setelah itu semua ya masih ada lagi total pendapatan segmen dilaporkan lebih besar atau sama dengan 75%. Ya, jadi begitu ya. Kira-kira kalau segmennya ada 10, mungkin ada beberapa segmen yang tidak terlaporkan. Tapi kalau segmennya cuma 3, ya potensi untuk melaporkan semuanya menjadi lebih tinggi ya. Kalau hanya 3 itu kan kira-kira ya di atas 10% lah pasti pendapatannya atau asetnya atau laba atau ruginya ya. Dan sebanyak-banyaknya adalah 10 segmen. Ya iya ya, karena angka-angkanya di sini angka sudah 10 ke atas ya pasti sebanyak-banyaknya 10 segmen, ini logis. Artinya ketika perusahaan punya 20 segmen, apakah mungkin akan melaporkan 13 segmen? Mungkin juga ya, karena ini salah satu kriterianya terpenuhi begitu. Tetapi kalau ada 13 segmen yang bisa dilaporkan, maka ketentuan berikutnya adalah sebanyak-banyaknya 10 segmen. Karena kalau semakin banyak segmennya, keterbacaan informasi itu menjadi rendah, menjadi lemah ya. Kalau terlalu banyak segmennya. Ya, ini contoh. Sebuah segmen usaha produk lain seperti ini, kosmetik, deterjen, makanan dan minuman, obat-obatan, pakaian, lalu lainnya. Pendapatannya seperti ini, laba ruginya seperti ini, asetnya seperti ini. Mari kita kaji dengan ketentuan ini. Ketentuan tentang reportable operating segment. Yang pertama dilihat dari pendapatan. Untuk kosmetik ini kalau 1,8 miliar berbanding 5,8 miliar, ini berarti persentasenya 31,03 ya, 1,8 per 5,8 miliar kali 100%. 31,03 di atas 10%, berarti dilaporkan ya. Deterjen 300 juta ya, 5,17%, di bawah 10% berarti tidak. Di atas 10% dilaporkan, di bawah 10% tidak dilaporkan, di atas 10% ya dilaporkan ya. Lalu di bawah 10% tidak dilaporkan. Ini berarti yang dilaporkan pakaian, makanan dan minuman, lalu kosmetik. Dilihat dari pendapatan. Lalu dilihat dari indikator laba atau rugi. Ya, kosmetik, deterjen, makanan dan minuman, obat-obatan, pakaian dan lainnya. Kita lihat kosmetik 100 juta dari 345 juta, 28,99 ya dilaporkan. Ini di bawah 10% tidak, di atas 10% ya. Ini ya minus 11%, berarti ya tadi kan kriterianya positif 10 atau minus 10 ya. Berarti ini dilaporkan ya. Lalu ini jelas dilaporkan ya, ini tidak. Berikutnya kalau dilihat dari indikator aset ya, 900 juta dari 2,85 miliar ya. Dilaporkan di atas 10%, di bawah 10% tidak, di atas 10% ya, di atas 10% ya, di atas 10% ya, tidak, atau di bawah 10% tidak. Nah, coba kita gabung kriterianya. Dari sisi indikator pendapatan yang dilaporkan kosmetik, makanan dan minuman, pakaian. Dilihat dari laba atau rugi yang dilaporkan kosmetik, makanan dan minuman, obat-obatan, pakaian. Dilihat dari aset kosmetik, makanan dan minuman, obat-obatan, dan pakaian. Maka yang dilaporkan berarti ada 4 ini ya, yang saya beri warna ini, warna kuning ya. Nah, sehingga yang dilaporkan, segmen yang dilaporkan adalah ini. Dan pendapatannya lebih dari 75%, berarti sudah cukup ya, sudah lebih dari 75% ya, 75%. Nah, isi informasi segmen itu informasi umum bagaimana perusahaan mengidentifikasi setiap segmen yang dilaporkan terpisah, struktur organisasi, jenis produk, jumlah setiap segmen yang dilaporkan secara terpisah, ukuran laba rugi segmen, aset dan kewajiban segmen, lalu rekonsiliasi, total, konsolidasi, eliminasi dan seterusnya. Nah, isi informasi segmen menurut PSAK adalah 1. Pendapatan dari pelanggan eksternal, pendapatan antar segmen, pengukuran laba rugi segmen, lalu aset, lalu setiap perbedaan dari laporan tahunan terakhir dalam definisi operasi segmen atau bagaimana perhitungan laba rugi segmen, lalu rekonsiliasi laba rugi segmen dengan total konsolidasi. Ya. Di mana letak laporan segmen secara teoritik boleh sebagai laporan terpisah, boleh sebagai catatan kaki ya.
PSAK nomor 5 menyatakan bahwa pengungkapan segmen dibuat untuk melengkapi laporan keuangan sesuai dengan PSAK. Berarti dicantumkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, ini contohnya, contoh laporan informasi segmen. Nih, jadi ini di PT Indofood Sukses Makmur meletakkan informasi segmen itu di catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Jadi di sini informasi segmen. Ya, saudara mudah pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris yang kanan, kalau bahasa Indonesia yang kiri. Ya. Nah, kita jadi tahu bahwa di sana ada 4 segmen. Ya. Segmen usaha produk konsumen bermerek, usaha bogasari, usaha agribisnis, dan usaha distribusi. Ini. Kita lihat laporannya seperti apa. Nah, ini. Yang pertama adalah laporan informasi tentang aset dan liability dan kewajiban segmen. Nah, ini segmennya. Ini segmennya. Ini segmennya. Tadi ada 4 ya segmennya. Lalu ini eliminasi yang saya katakan tadi ya. Jadi apa tadi namanya ya, saya lupa menamakannya. Ini rekonsiliasi ya, rekonsiliasi. Jadi ini ya untuk eliminasi seperti yang selama ini kita pelajari karena ini laporan keuangan konsolidasi seperti ini. Ada 4 segmen dilaporkan. Nah, kalau pengguna informasi tidak ada informasi ini, maka mereka tidak bisa menganalisis masing-masing segmen ini. Dengan melihat keamanan, resiko maupun potensi return masing-masing segmen ini dilihat, lalu pengguna menjadi yakin bahwa kinerja perusahaan secara keseluruhan masih bisa sustainable 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, kira-kira seperti itu. Maka butuh informasi ini. Tetapi kalau di antara segmen ini ada beberapa segmen yang sangat beresiko, maka ini pengguna menjadi punya pandangan bahwa kesehatan atau kinerja perusahaan secara keseluruhan bisa terancam karena salah satu segmen ini berpotensi punya resiko tinggi ya, seperti itu ya. Nah, ini informasi segmen untuk labanya, informasi laba sama ini ya, segmennya ada 4 seperti ini. Ini adalah yang disebut informasi segmen ya. Nah, di laporan keuangan ini ya di PT Indofood Sukses Makmur ini juga menyajikan informasi segmen berdasarkan geografis. Ya, ini Indonesia, Arab Saudi dan sebagainya. Ya, ini dilihat dari pelanggannya. Segmen geografis dari sisi pelanggan ya, pelanggan seperti ini. Ya. Baik, kira-kira begitu untuk materi informasi segmen. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.